Inilah 7 fakta Israel dan Maroko. 1. Maroko dan Israel berdamai. Raja Maroko Muhammad ke-6 setuju normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel setelah terputus pada tahun 2000 karena intifada atau perlawanan Palestina atas Israel yang meletus pada tahun itu. Sebelumnya, Israel dan Maroko memiliki hubungan diplomatik pada tahun 1994 setelah kesepakatan Oslo antara Israel dan Palestina. Tahun 1994, Israel membuka kantor penghubung di Rabat. 2. Raja Muhammad V melindungi Yahudi dari Nazi. Saat Holocaust terjadi, Maroko berada di bawah kuasa Prancis. Namun Raja Muhammad ke-5, Raja Maroko saat itu, menolak mendeportasi 250.000 orang Yahudi dari Maroko. Namun pemerintah anti-Yahudi yang berkuasa di Prancis memaksa Raja Maroko menandatangani dekret diskriminatif yang melarang orang Yahudi masuk sekolah tertentu dan menjabat posisi tertentu. Tahun 2015, komunitas Yahudi di New York memberikan penghargaan kepada keluarga Raja Muhammad V atas jasanya melindungi Yahudi. Penghargaan itu diterima oleh cucu Raja Muhammad ke-5, Putri Lala Hasna, saudara perempuan Raja Maroko sekarang. 3. Raja Hasan II, mediator damai Israel dan Mesir. Raja Hasan kedua yang berkuasa tahun 1961 sampai 1999 mempunyai hubungan rahasia dengan Israel. Ia menerima Perdana Menteri Israel Shimon Peres tahun 1986 dan Yitzhak Rabin tahun 1993 di Maroko. Kebaikan Raja Hasan terjadi setelah Israel membocorkan upaya kudeta atas dirinya. Setelah itu Raja Hasan mengizinkan Mossad memata-matai negara-negara Arab yang bertandang ke Maroko saat suhu politik Israel-Arab memanas sebelum Perang 6 Hari tahun 1967. Selain membantu Israel, Raja Hasan juga berperan dalam perdamaian Israel dan Mesir, menjadikan Mesir sebagai negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel pada tahun 1979. 4. Maroko merestorasi situs agama Yahudi. Saudara, sejak tahun 2010, Raja Muhammad VI merestorasi situs-situs Yahudi guna menunjukkan keberagaman di Maroko. Pemerintah mendanai renovasi 20 sinagoga dan lebih dari 160 pemakaman Yahudi. Raja Maroko pun hadir saat meresmikan kembali sinagoga Tedegi di Casablanca. Untuk pertama kalinya, ada museum Yahudi di Casablanca menjadikan Maroko satu-satunya negara Islam yang mempunyai museum Yahudi. Di Essaouira ada pusat budaya Yahudi yang bernama Bay Dakira atau rumah nostalgia yang didanai pemerintah sebesar 1,5 juta dolar Amerika. 5. Maroko akui agama Yahudi dan otoritas Rabi. Sejak tahun 2011, konstitusi Maroko mengakui warisan Yudaisme di Maroko. Di Maroko, agama lokal yang tercantum dalam konstitusi adalah Islam Sunni dan Yudaisme. Maroko adalah negara Islam pertama di dunia yang mengakui kepemimpinan Rabi Yahudi atas pemeluk Yahudi di Maroko. Bahkan Raja Maroko meminta Menteri Dalam Negeri mengatur mekanisme pemilihan Rabi. Saat ini yang menjadi Rabi kepala di Maroko adalah Rabi Yoshiyahu Pinto, sekaligus menjadi utusan khusus Raja Maroko. Orang Yahudi Maroko lain yang menjadi penasehat Raja adalah Andre Azoulay. 6. Komunitas Yahudi Maroko. Orang Yahudi ada di Maroko sejak kehancuran Bait Suci di Yerusalem oleh Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Peristiwa pengusiran Yahudi dari Spanyol tahun 1492 menjadikan Maroko sebagai tujuan pengungsian orang Yahudi Separdi. Salah satu figur Yahudi terkenal di Maroko adalah Laila Suleika. Lahir di Tangier tahun 1817, perempuan cantik ini dibunuh di Fes pada usia 17 tahun setelah menolak pindah agama ketika menikah dengan pria Maroko.
Populasi Yahudi di Maroko tahun 1930-an sekitar 250.000 orang. Tetapi sebagian besar sudah kembali ke Israel, menjadikan Israel rumah diaspora Yahudi Maroko kedua terbesar di dunia. Kini Yahudi Maroko tersisa sekitar 3.000 orang saja. Umumnya tinggal di Casablanca, Fez, Marrakesh, dan Tangier. Di Tangier Selatan ada Kota Biru, kawasan komunitas Yahudi yang berdiri tahun 1491. Warna biru bagi pemeluk Yahudi adalah warna yang melambangkan Tuhan atau surga. Anak-anak Yahudi di Casablanca bisa memilih sekolah di 6 sekolah Yahudi. Sekolah Yahudi menerima murid non-Yahudi. Osar Hatorah misalnya mempunyai 350 murid beragama Islam. Sekolah umum di Maroko diwajibkan oleh pemerintah untuk mengajarkan sejarah Yahudi guna mencegah ekstremisme agama dan membangun toleransi. 7. Anti-Yahudi di Maroko. Meski hubungan harmonis terjadi antara Yahudi dan Islam, namun setelah Israel merdeka pada 7 Juni 1948 terjadi pembunuhan yang mengakibatkan 44 orang Yahudi tewas. Hal ini terjadi setelah gerakan nasionalis Maroko menghasut kebencian terhadap orang Yahudi, sehingga orang Yahudi Maroko memilih pulang ke Israel. Setelah Maroko merdeka pada tahun 1956 dan bergabung dengan Liga Arab pada tahun 1958, imigrasi ke Israel dan Sionisme dilarang. Saudara, Maroko membuktikan seorang pemimpin bangsa bisa berperan mewujudkan toleransi, merawat keberagaman, serta membela kaum Yahudi ketika dalam bahaya pembunuhan Holocaust. Langkah perdamaian negara-negara Arab dengan Israel bisa menjadi contoh untuk kita di Indonesia. Ikuti informasi menarik dari dunia orang Yahudi bersama kami, faktaisrael.com. Salam damai dari Fakta Israel.